Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketut Swastini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Gelombang Kedua di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi best practice yang sudah saya buat dengan judul meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi melukis dengan mix media menggunakan model VBL dan media video tutorial. Dalam menyusun best practice ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Metode STAR yang pertama yaitu situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang saya angkat yaitu pertama, dalam proses pembelajaran peserta didik kurang memperhatikan materi yang dibahas. Yang kedua, motivasi belajar peserta didik yang rendah. Ketiga, metode dan model pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik minat belajar peserta didik. Keempat, kurangnya penggunaan media yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Kelima, pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Dan keenam, peserta didik sering bolos dan pergi ke kantin pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan yang saya angkat, dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran melukis dengan mix media dikarenakan model dan metode pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik atau inovatif, serta kurangnya pemanfaatan media berbasis IT. Praktik ini penting untuk dibagikan karena satu, masih banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Yang kedua, dengan menerapkan model PBL serta metode diskusi, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, dengan media dan alat bahan pembelajaran yang lebih inovatif dan tidak monoton, bisa menarik perhatian peserta didik dan tidak membosankan pada proses pembelajaran. Keempat, proses pembelajaran lebih terstruktur. Kelima, pembelajaran terpusat pada peserta didik. Keenam, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Ketujuh, saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih fokus. Kedelapan, pembelajaran lebih menarik. Kesembilan, tentunya tercapainya tujuan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini, yang pertama, mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan yang menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan konsentrasi serta motivasi belajar peserta didik. Dan yang kedua, menyiapkan LKPD sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai STAR yang pertama yaitu situasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai STAR yang kedua yaitu tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh guru untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Tiga, pemilihan model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar peserta didik. Keempat, kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan kelima, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. Dari tantangan yang dihadapi oleh guru untuk mencapai tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru dilihat dari sisi kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional dalam merencanakan suatu proses pembelajaran seperti pemilihan model, metode, dan media pembelajaran. Adapun yang terlibat dalam kegiatan
pembelajaran ini yang pertama, yaitu peserta didik sebagai subjek wawancara untuk memperoleh informasi mengenai tantangan pembelajaran dan kegiatan evaluasi. Yang kedua, guru sebagai motivator dan fasilitator. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai motivasi dalam memberikan masukan untuk menangani tantangan yang dihadapi. Keempat, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses perencanaan pembelajaran. Yang kelima, rekan sejawat yang membantu memberikan masukan mengenai solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Baik, itu tadi pemaparan mengenai STAR yang kedua, yaitu tantangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai STAR yang ketiga, yaitu aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan wawancara kepada kepala sekolah, rekan sejawat, pakar seni untuk mencari solusi dari tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, mengkaji literatur dari berbagai sumber internet, merumuskan solusi berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak, mempersiapkan peserta didik dan memberikan semangat serta memberikan motivasi untuk belajar, mempersiapkan sarana prasarana, membuat perencanaan pembelajaran, membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video, menerapkan model VBL, menyiapkan media pembelajaran, serta menyiapkan LKPD yang berkaitan dengan materi melukis dengan mix media. Strategi yang digunakan pada rencana aksi yang pertama adalah pembuatan media pembelajaran. Pada kali ini, media yang digunakan dalam pembelajaran adalah video tutorial yang bisa diambil atau diambil langsung dari channel YouTube. Terus yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Nah, strategi dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Nah, adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih yaitu model problem based learning atau VBL. Selanjutnya, menyiapkan LKPD. Nah, strategi dalam pembuatan LKPD menyesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Pada LKPD ini, peserta didik secara berkelompok dan mandiri diberikan tugas membuat karya melukis dengan mix media yang memanfaatkan benda-benda alam serta pewarna alam yang ada di sekitar mereka masing-masing, serta menggunakan media buatan seperti cat akrilik, spidol, dan krayon. Yang keempat adalah strategi penilaian. Dalam strategi penilaian itu yang digunakan adalah performance, yaitu penilaian produk dan presentasi hasil karya yang dibuat. Proses dalam kegiatan rencana aksi diawali dengan asesmen diagnostik awal, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Tujuan dilakukannya asesmen diagnostik awal adalah untuk mengetahui karakteristik siswa di kelas tersebut. Setelah mengetahui karakteristik siswa di kelas tersebut, maka pembelajaran di kelas tersebut baru dimulai. Nah, pada kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik menggunakan media interaktif, menyiapkan kondisi kelas yang kondusif sebelum pembelajaran dimulai. Pada kegiatan inti, model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Adapun langkah-langkah kegiatan pada sintak PBL, yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Pada kegiatan ini, guru membagi peserta didik menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 5-4 orang dengan posisi meja disatukan. Selanjutnya, peserta didik menyiapkan karya yang sudah dibuat sebelumnya untuk disempurnakan kembali pada pertemuan hari ini. Pada sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru membagikan LKPD dan memberikan tugas kepada peserta didik melanjutkan berkreasi memanfaatkan bahan alam sebagai campuran bagian dari unsur rupa dan dikomposisikan menjadi sebuah lukisan dengan prinsip-prinsip seni rupa yang telah dipelajari. Nah, sambil menyiapkan bahan dan alat, guru memutarkan video tutorial tentang teknik membuat karya menggunakan benda-benda alam sekitar dijadikan sebuah karya mix media.
Pada sintak yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Peserta didik melanjutkan proses berkreasi menggunakan unsur-unsur alam hasil temuannya untuk membuat sebuah karya seni. Guru sambil mengamati kegiatan peserta didik dalam proses berkreasi sambil mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan cermat, teliti, dan menjaga kebersihan. Pada sintak yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada kegiatan ini peserta didik menyelesaikan karyanya yang belum selesai. Setelah karyanya selesai, jadi masing-masing peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, dan teman-teman yang lainnya memberikan apresiasi ataupun memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi, bisa meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi serta mengarahkan atau mengkaitkan benda-benda temuannya dengan unsur-unsur yang dimaksud. Pada sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses kegiatan. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik melakukan refleksi, resume, dan membuat kesimpulan sementara tentang proses berkarya seni memanfaatkan bahan-bahan alam sebagai unsur seninya. Serta guru tidak lupa memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik. Pada proses pembelajaran yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang terkait dengan melukis menggunakan mix media. Nah, setelah itu juga guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil kelompok peserta didik. Selanjutnya, guru juga menginformasikan rencana kegiatan belajar untuk pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yang pertama adalah jaringan internet. Nah, untuk mencari informasi tentang model pembelajaran inovatif serta contoh media yang menarik. Yang kedua, buku-buku yang terkait dengan model-model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, media pendukung rencana aksi yang diambil dari channel YouTube seperti media tutorial. Yang keempat, alat dan bahan yang dibawa adalah bahan-bahan alam serta pewarna alam, cat akrilik, buku gambar, spidol, dan pendukung lainnya yang untuk membuat karya mix media. Yang kelima adalah waktu pelaksanaan kegiatan rencana aksi ini adalah 5 hari. Dalam waktu 5 hari disediakan ruang kolaborasi yang digunakan untuk saling memberi informasi atau rencana solusi mengenai masalah yang dihadapi selama kegiatan aksi. Untuk metode STAR yang terakhir yaitu refleksi hasil dan dampak. Yang pertama adalah dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang satu, penggunaan media video tutorial pada kegiatan pembelajaran menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar dan menciptakan karya lukis mix media sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya, dengan penggunaan model pembelajaran PBL, peserta didik lebih mengerti akan materi yang dipelajari dan bisa saling menukar pikiran mengenai ide karya yang dibuat dengan kelompok belajarnya. Selanjutnya, peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai, dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model PBL. Nah, yang terakhir itu respon siswa terhadap pembelajaran ini juga sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil respon peserta didik mencapai 40% memberi respon sangat positif dan 60% memberi respon positif. Selanjutnya, refleksi hasil. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Nah, hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai, dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model PBL dan menggunakan media tutorial melukis dengan mix media. Nah, keefektifan peserta didik juga dapat dilihat dari hasil nilai yang diperoleh oleh peserta didik mengalami peningkatan. Tingkat ketuntasan peserta didik pada pertemuan pertama mencapai 87% dan pada pertemuan kedua mencapai 100%.
Selanjutnya, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Nah, respon terhadap strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama, respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa bagian yang paling peserta didik sukai saat mengikuti pembelajaran yaitu bekerja kelompok dengan teman yang memiliki gaya belajar yang sama, ada yang visual, auditori, dan kinestik. Serta peserta didik merasa tertantang pada saat mengerjakan kuisis. Hal yang mereka anggap baru adalah pemanfaatan bahan-bahan alam serta pewarna buatan yang dipakai dalam membuat karya lukis mixed media. Yang terakhir, respon orang tua siswa terhadap strategi yang dilakukan sangat positif. Sebagian besar orang tua siswa mendukung proses pembelajaran membuat karya mixed media dengan memanfaatkan bahan-bahan alam serta pewarna. Yang menjadi faktor keberhasilan dari kegiatan ini yang pertama, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dan proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang kedua, situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL. Yang ketiga, dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL. Yang keempat, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Dan yang kelima, sarana dan prasarana yang sudah disiapkan. Adapun ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama, pengambilan video pada saat pelaksanaan proses pembelajaran PPL belum optimal karena keterbatasan dan kesalahan teknis sehingga ada rekaman gambar yang bergetar dan suara agak kecil. Yang kedua, peserta didik masih kesulitan menemukan ide karya yang akan dibuat. Dan yang terakhir itu peserta didik sulit memadukan pewarna alam yang sudah disiapkan. Pembelajaran dari keseluruhan proses kegiatan ini yang pertama yaitu penggunaan model PBL. Yang kedua, media video tutorial. Yang ketiga, selain media tutorial yang digunakan, ternyata media PowerPoint dan Quizzes juga memberikan dampak yang positif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan terstruktur. Yang kelima, peserta didik lebih tertarik dan fokus. Yang keenam, pembelajaran lebih bervariasi. Yang ketujuh, pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang kedelapan, media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif. Sebagai bukti bahwa kegiatan proses pembelajaran menggunakan VBL dan media tutorial berhasil, jadi saya tampilkan artefak hasil karya siswa mengenai melukis dengan mixed media.